Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para jemaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para dai pluralis yang ingin melegalkan bahwasanya semua agama sama, ingin menyamakan antara agama tauhid dengan agama syirik, ya. Ingin menyamakan antara agama yang menyeru kepada peribadatan kepada penguasa alam semesta dengan agama-agama yang menyeru kepada peribadatan kepada makhluk, kepada nabi, kepada batu, kepada pohon, kepada sapi dan lain-lain. Baik, mereka sebagaimana kita sebutkan, mereka berdalil dengan Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dalilan mereka selalu tidak pada tempatnya, dan mereka berani berbohong, berani memanipulasi perkataan para ulama, mempelintir ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagaimana sudah kita jelaskan metode mereka, manhaj mereka ini sebagaimana terlalu, dan kita akan sebutkan lagi metode mereka pada pertemuan kali ini, di mana mereka kerjanya mempelintir ayat, manipulasi, memotong, dan mereka tidak jujur, tidak sebagaimana yang mereka dengung-dengungkan bahwasanya mereka adalah tokoh-tokoh akademisi yang menjunjung kejujuran, namun ternyata mereka tidak jujur. Tapi di antara propaganda yang mereka ingin jadikan dalih untuk menyamakan semua agama, kata mereka bahwasanya ajaran para nabi adalah sama, atau ajaran seluruh agama adalah sama. Ajaran seluruh agama adalah sama, ya. Baik, mereka menyebutkan dari ini, saya sudah tulis di sini, ada beberapa sisi, ya, di mana mereka mengatakan semua agama sama, yaitu agama Ibrahimiyah terutama, dan mereka tidak membatasi hanya pada agama Ibrahimiyah, tidak hanya membatasi pada Yahudi, Nasrani dan Islam, bahkan mereka melebar. Tapi ini ada beberapa poin yang mereka ingin jelaskan bahwasanya ajaran semua agama sama. Kalau ajaran semua agama sama, substansinya sama, berarti semua agama benar. Berbeda hanyalah hal-hal yang tidak prinsip. Di antaranya mereka mengatakan seluruh agama, pertama, ya, mereka seluruh agama berasal dari satu keluarga yang merupakan satu kesatuan, yaitu keturunan Adam alaihissalam. Dan mereka berdalil dengan firman Allah, "Kana an-nasu ummatan wahidah, fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin, wa anzalna ma'ahumul kitaba liyahkuma bainan nas fi ma ikhtalafu fihi." Dan seterusnya dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Dalilnya Allah berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidah." Manusia dahulu adalah umat yang satu. Lantas Allah mengutus para nabi, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Jadi mereka mengatakan kita ini dulu semuanya sama. Sama-sama dari Nabi Adam alaihissalam. Dulu bersatu, kemudian terjadi perselisihan, ribut masalah sosial, perkelahian, pertentangan, ya. Sehingga Allah butuh untuk mengutus para nabi untuk mempersatukan kembali. Jadi mereka menafsirkan ayat ini bahwasanya maksudnya dahulu kita satu dalam fisik, dalam kesamaan, kemudian terjadi perselisihan sehingga butuh diutus nabi untuk menyatukan kembali. Tapi kita semua adalah sama. Yang kedua, mereka menganggap semua agama menyerukan untuk menyembah Tuhan yang sama. Tuhan yang diseru oleh Nasrani, Tuhan yang diseru oleh Yahudi, Tuhan yang diseru oleh Islam sama, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka melebar, bukan cuma agama samawi, bukan Yahudi, Nasrani, Islam saja, bahkan semua agama menyeru kepada Tuhan yang sama, Tuhan yang esa. Meskipun namanya mungkin berbeda-beda, tetapi semuanya kembali kepada Tuhan yang esa. Bahkan dengan berani mereka mengatakan semua agama menyeru kepada tauhid, ya. Semua agama menyeru kepada tauhid. Jadi mereka menganggap, dan ini pernyataan pertama kali dilontarkan oleh Harun Nasution. Saya nukil dalam bukunya, ya. Judulnya Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Harun Nasution, ya, ini Harun Nasution. Ini yang mengambil gelar doktor di Kanada, kalau tidak salah, ya. Dan dia yang pertama kali membawa sekularisme ke tanah air, ya. Wafat 1998 Masehi, Harun Nasution. Setelah dia kembali dari Kanada, kemudian dia bawa
ajaran sekularisme, dan itu termasuk orang yang meletakkan dasar-dasar liberalisme dan pluralisme di antara Harun Nasution. Dia mengatakan bahwasanya agama Hindu juga bertauhid. Beliau berkata, agama-agama yang dimasukkan dalam kelompok agama monoteisme, yaitu agama tauhid, adalah Islam, Yahudi, Kristen dengan kedua golongannya, yaitu Protestan dan Katolik yang terdapat di dalamnya, dan Hindu. Ya, lihat Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Volume 1 atau jilid 1 halaman 12. Jadi, kata Harun Nasution, agama monoteisme adalah Islam, Yahudi, Nasrani, dan Hindu. Padahal kita tahu Hindu menyembah 3 dewa. Tapi kata dia, intinya juga itu tauhid. Ya. Kemudian Harun Nasution ini diikuti oleh Abdul Muhsin Al-Ghazali. Para pengikutnya, pengekor-pengekornya di antaranya Abdul Muhsin Al-Ghazali. Dr. Abdul Muhsin Al-Ghazali. Ya. Abdul Muhsin Al-Ghazali berkata, ya, sebagaimana Yahudi, Islam menganut pandangan monoteisme yang ketat. Ini berbeda dengan Kristen yang pandangan monoteismenya lebih longgar. Tapi semuanya monoteisme. Kata dia, Yahudi ketat, Islam juga ketat, Kristen tidak ketat. Tapi sama-sama menganut monoteisme. Namun konsep pandangan monoteisme itu lebih longgar. Dalam bukunya Argumen Plus Agama. Ini buku Dr. Abdul Muhsin Al-Ghazali, Argumen Plus Agama, ini risalah doktoral. Dia juga berkata, artinya risalah doktoral artinya ditulis, dibimbing oleh dosen membimbing, kemudian diujikan, kemudian diberikan gelar. Ya. Dia juga berkata, sekalipun Tuhan hanya satu, cara orang merumuskan dan mendefinisikan Tuhan sangat beragam. Sekalipun Tuhan hanya satu, cara orang merumuskan dan mendefinisikan Tuhan sangat beragam. Umat Islam, Yahudi, dan Nasrani percaya Tuhan itu satu, percaya bahwa Tuhan itu satu. Namun sebagaimana satunya Tuhan, ini lihat halaman 294 yang saya nukil di buku, disertasi ini, halaman 294. Namun bagaimana satu Tuhannya, disitulah para ulama dan agama-agama berbeda-beda dalam mengkonseptualisasikannya. Jadi berbeda konsep aja, tapi intinya Tuhan itu satu. Ini sekedar, nanti kita akan sebutkan usaha-usaha mereka untuk melegalkan bahwasanya Nasrani dan Hindu adalah juga agama tauhid. Itu terlalu jauh bagi kita ya. Allah mengatakan mereka musyrikin. Ya. Kemudian di antara kesamaan agama-agama, poin yang ketiga, semua agama menyuruh kepada nilai-nilai kemanusiaan. Semua agama menyuruh kepada kebaikan, kepada akhlak yang mulia, kepada persamaan, kepada anti diskriminasi, kemudian kepada kemanusiaan, humanisme, kepada keadilan, ya. Yang itu ditunjukkan oleh ayat-ayat dalam Al-Quran. Di antaranya mereka berdalil dengan firman Allah, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana musyrikin." Ibrahim bukanlah Yahudi dan juga bukan Nasrani. Tetapi Ibrahim adalah hanifan. Ibrahim adalah hanif, yaitu condong kepada hanif itu ya, mereka mengartikan hanifan di sini, Ibrahim itu hanif. Tadi menyeru kepada nilai-nilai sosial. Hanif maksudnya nilai-nilai sosial. Jadi dia bukan Yahudi, bukan Nasrani. Jadi tidak karena Yahudi Nasrani menganggap mereka eksklusif. Jadi Ibrahim tidak eksklusif. Dia inklusivisme, itu semua sama. Karena dia hanif. Dia bukan Muslim, dia bukan Yahudi, dia bukan Nasrani, tapi dia hanif. Ini dalil bahwasanya semua agama sama. Ya, jangan eksklusifkan. Ya. Tapi dia inklusivisme, itu semuanya sama, terbuka untuk semua. Dalil yang lain, mereka berdalil firman Allah, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Katakanlah, wahai ahlul kitab, kemarilah kalian menuju satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Mereka menafsirkan kalimatun sawa,
Kalimat yang sama. Ini kalimatun sawa, maksudnya nilai-nilai sosial. Kita ini sama-sama menyeru kepada keadilan, kepada kebersamaan, sehingga harusnya kita berusaha mencari titik temu. Dan ini dibahas panjang lebar dalam buku Fikih Lintas Agama, ya. Fikih Lintas Agama. Kemudian diikuti oleh filsuf agama di zamannya Nur Khalis Majid dan teman-temannya, kemudian diikuti oleh pluralis belakangan seperti Abdul Muqsid Ghazali, Zuhair Misrawi dan yang lainnya. Tapi ini di antara poin-poin yang mereka dengan dalil ini mereka mengatakan bahwasanya semua agama sama. Kalau semua agama sama, ajarannya sama, ya berarti ya sama semua menuju pada kebenaran. Berarti legal bahwasanya mereka adalah agama yang benar. Semua menyeru kepada kebenaran dan semua mengantarkan kepada surga. Inilah 3 poin, saya ulangi. Mereka mengaku semua agama sama dari ajarannya pertama berasal dari satu keluarga yang sama dari Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua sama-sama agama tauhid. Sama-sama agama tauhid. Yang ketiga sama-sama menyeru kepada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial. Baik, kita akan bahas syubhat mereka satu persatu biidznillah ta'ala. Baik, yang pertama syubhat mereka atau kita bahas pertama propaganda mereka syubhat semua agama adalah agama tauhid. Tadi sudah kita sampaikan bahwa ini pertama kali yang menjadi perintis menyampaikan hal ini adalah Harun Nasution setelah pulang dari Kanada, kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh pluralis setelahnya, ya. Apa dalil mereka? Ya. Mereka mengatakan bahwasanya mereka mentakwil semua ayat-ayat dalam Al-Quran. Seperti contoh, Allah mengatakan, Al-Quran menyatakan, Al-Quran menyatakan, ya, Nasara musyrikun, Yahudi musyrikun. Jadinya apa? Orang Yahudi kata Allah, wa qalatil yahud wa qalatil yahudu Uzairu bin Allah. Berkata orang Yahudi, Uzair adalah ibn Allah. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, anak Allah, anak Allah. Wa qalatin nasara, ya, wa qalatin nasara dalam Al-Quran, Al-Masih ibn Allah. Nasara berkata, Isa anak Allah. Nasara lebih banyak lagi. Misalnya Allah berkata, laqad kafara alladziina qalu innahu thalatha. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir, kata Allah, sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah satu dari yang 3, Allah trinitas. Kemudian juga laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah adalah Isa. Allah adalah Isa. Baik, apa yang mereka lakukan dengan ayat ini? Apalagi Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Itu orang kafir dari ahlul kitab dan musyrikin. Allah kafirkan mereka.
Nah, mereka mengatakan bahwasanya untuk melegalkan ini, mereka mengatakan Nasara, kata mereka ya. Saya bacakan pernyataan mereka. Kata mereka, Allah tidak bermaksud membawa ayat ini kepada seluruh Nasara. Ini hanyalah ayat-ayat ini di antara kata mereka. Kata mereka, ayat-ayat ini tidak berlaku pada seluruh sekte Nasara. Sehingga jangan semua, tidak semua. Nasara sekarang banyak yang bertauhid, kata mereka. Kemudian mereka berada perkataan Muhammad Rashid Ridho dan bohong. Saya sudah buktikan Rashid Ridho tidak mengatakan demikian. Ya, mereka berusaha berdalil dengan Suyuti, dengan Al-Mahalli, Muhammad Rashid Ridho. Mereka bohong. Ya. Mereka ini berani bohong. Kata mereka ini pernyataan Muhammad Rashid Ridho. Kita cek kepada kitab tafsirnya Al-Manar Muhammad Rashid Ridho, tidak demikian. Yang saya nukil kedustaan mereka. Jadi kata mereka ini tidak berlaku pada seluruh sekte Nasara. Ada sekte-sekte Nasara yang bertauhid. Ada sekte-sekte Nasara yang bertauhid. Dan kata mereka juga, maksud Nasara Isa anak Allah bukanlah anak biologis. Jadi kata mereka yang kafir itu kalau dikatakan anak biologis. Tapi ini hanyalah majaz, ini hanya majaz. Hanyalah majaz. Jadi kalau kafir itu kita bilang mereka musyrik kalau mereka menganggap Isa itu anak biologisnya Allah, baru itu disebut musyrik. Jika tidak maka tidak. Jika tidak maka tidak. Ini pernyataan mereka ya. Terus kata mereka lagi, bukan maksudnya Trinitas, maksud Nasara dengan Trinitas bukan Trinitas. Tuhan adalah 3 zat. Bukan maksudnya Nasara berarti maksudnya tauhid 3 dalam yang 1. Tapi maksud mereka 3 sama dengan 1 intinya. Ini kata-kata mereka ya. Dijelaskan panjang lebar oleh Abdul Muhsin Ghazali dalam kitabnya Argumen Taurus Agama. Jadi dengan ini mereka mengatakan bahwasanya Nasara Yahudi adalah agama tauhid. Nasara pun ketika mengungkapkan Trinitas bukan maksudnya 3 zat, itu 1 ya berarti tauhid dong, monoteisme. Juga kemudian dikatakan Isa putra Allah ya bukan maksudnya anak biologis. Kalau kita bilang Isa putra Allah anak biologis baru syirik. Kalau enggak maka ini sekedar pengagungan. Maka ini adalah majaz dan ini juga tauhid. Ya. Sehingga intinya ternyata bukan cuma Islam yang bertauhid, Nasara juga bertauhid. Saya enggak tahu apa yang bisa mereka lakukan terhadap Hindu yang mengatakan ada dewa pencipta, dewa Brahmana, kemudian dewa pemelihara, dewa Wisnu, ada dewa perusak, dewa Siwa. Saya nggak tahu, mungkin mereka juga mengatakan sama dengan 4 sama dengan 3, Allah alam bisawab. Tapi intinya inilah, subhanallah, bagaimana makanya mereka getol, ngeyel untuk mengatakan semua agama sama, karena dalam keyakinan mereka Nasara juga adalah bertauhid. Baik, bagaimana kita membantah mereka? Kita bantah. Kata mereka Allah tidak bayangkan dia mengatakan begini. Dia berkata, adapun penafsirannya penting dicatat, ini Abdul Muhsin Ghazali dia berkata, adapun penafsirannya penting dicatat bahwa sejauh menyangkut soal akidah, Al-Quran tidak memerintahkan agar orang-orang yang percaya tentang konsep Trinitas itu agar dihukum dan diskriminasi. Al-Quran tidak pernah memerintahkan orang-orang yang meyakini konsep Trinitas untuk dihukum dan didiskriminasikan. Al-Quran hanya menyatakan ketidaksetujuannya. Jadi Al-Quran tidak setuju. Ini bohong. Bukan tidak setuju, Al-Quran menghukum mereka kafir. Al-Quran menghukum mereka di neraka jahanam. Allah menyatakan mereka kafir, Allah menyatakan mereka di neraka jahanam. Tapi katanya tidak ada diskriminasi, tidak dihukum, hanya tidak setuju. Ini mungkin sebagaimana dikatakan sebelumnya karena Al-Quran sudah memiliki pendirian tentang jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk keyakinan dalam soal kedudukan Isa Al-Masih. Kenapa Al-Quran tidak menghukum, tidak mendiskriminasi, kata dia, karena Al-Quran punya pendirian tentang jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Bukan tidak paksa. Silakan beragama. Makanya ketika Al-Quran membebaskan untuk berkeyakinan dan beragama, maka tidak ada diskriminasi. Subhanallah, bagaimana ayat-ayat yang jelas mereka. Saya nggak tahu bagaimana mereka bisa dibutakan. Allah musta'an. Ya. Ayat terlalu banyak menyatakan mereka musyrik, mereka kafir, kemudian mau dipaksa untuk menjadi agama tauhid, mau dipaksa menjadi agama tauhid. Ya. Baik, adapun kemudian mereka berada dalam pernyataan Qasid Rito dan saya sudah bantah untuk baca sendiri nanti dalam bukunya terlalu panjang kalau kita mau sebutkan. Mereka berada dalam perkataan Jalalain dan Suyuti dan Mahalli dan itu tidak benar juga. Ya. Mereka juga berdusta. Ya. Demikian juga mereka nukil dari An-Nawawi Al-Bantani, dari Al-Nawawi Al-Jawi dan juga tidak benar. Ya. Baik. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita membantah keyakinan mereka ini? Pertama, bantahan. Bantahan jelas. Allah menghukum kafir mereka. Kafir dan di neraka terhadap Yahudi dan Nasrani. Bukan cuma ya Allah menghukum mereka kafir. Laqad kafara. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Semuanya orang kafir dari kalangan ahli kitab dan kaum musyrikin. Allah menghukum mereka kafir. Jangan cuma dikatakan tidak disetujui, tidak boleh diskriminasi, ini semua kedustaan. Allah menghukum mereka dengan kafir dan Allah vonis mereka dalam neraka jahanam. Kemudian Allah menyebutkan sekte-sekte. Sekte-sekte dalam Nasrani ada 3 model. Dalam Al-Quran disebut 3 sekte. Pertama yang meyakini Trinitas, sekte Trinitas. Sekte yang meyakini Allah sama dengan Isa. Sekte yang meyakini Isa putra Allah. Baik. Sampai sekarang sekte-sekte ini masih ada. Masih ada. Sebagaimana zaman dahulu sekte-sekte tersebut Allah kafirkan, zaman sekarang juga selama mereka masih meyakini satu dari yang 3 atau Isa adalah putra Allah, ya. Maka apa namanya? Sama. Ya. Tidak ada dalil bahwasanya terjadi perubahan drastis dari sekte zaman Nabi, Nasrani zaman Nabi kemudian berubah sekarang bertauhid meyakini Isa bukan putra Allah. Enggak, sama sekte yang dulu sama sekte yang sama, mirip-mirip. Dan semuanya divonis kafir, semuanya kafir. Semuanya divonis kafir dan di neraka, ya. Kemudian ketiga, perhatikan, tidak ada satu sekte pun yang meyakini Isa anak biologis. Artinya maksudnya Nabi Isa lahir dari rahim Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa dari air mani Allah. Tidak ada yang meyakini demikian. Mereka semua berhulu kepada Nabi Isa, namun mereka menganggap tetap ada anak. Makanya tidak mau orang Nasrani kalau kita mengatakan ini sekedar, jangan sampai orang-orang liberal mengatakan ini karena Nabi Isa kedudukannya tinggi maka dikatakan Nabi Isa adalah putra Allah. Apakah orang Nasrani mau mengatakan Musa putra Allah? Tidak ada yang mau. Adakah orang Nasrani mau mengatakan Nabi Daud putra Allah, Nabi Musa putra Allah, Nabi Nuh putra Allah, Nabi Adam putra Allah? Enggak mau, karena mereka membedakan. Karena konsekuensi dari Nabi Isa putra Allah mereka mau ibadahi. Apalagi mengatakan Muhammad putra Allah, ya, tidak ada yang setuju di antara mereka. Sehingga meskipun mereka tidak mengatakan Nabi Isa anak biologis dan tidak ada sekte yang mengatakan demikian. Dalam artian lahir dari rahim, kandungan, dari air mani, enggak ada yang mengatakan demikian. Tapi mereka mengagungkan Nabi Isa sampai pada tahapan dianggap seperti anak Allah Subhanahu wa taala. Sama ini berlebihan. Sama Yahudi ketika mengatakan Uzair putra Allah, tidak menyatakan bahwa Uzair adalah anak biologis Allah. Sama ketika Nasara, ketika orang-orang musyrikin mengatakan malaikat putri-putri Allah, mereka juga tidak menyatakan putri-putri anak biologis, tapi mereka mengangkat terlalu tinggi kedudukan mereka sehingga seperti putra Allah yang berhak untuk diibadahi. Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 30, perhatikan.
Surat lihat ya. 9 ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Di sini Allah menggandengkan antara Yahudi, Nasara dan musyrikin. Kata Allah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair adalah putra Allah. Wa qalatil Nasara al-Masih ibnullah. Berkata Nasara Isa putra Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Inilah perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudhahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Perkataan mereka ini mirip dengan orang kafir sebelumnya yang menyatakan malaikat putri-putri Allah. Waja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum. Mereka menganggap malaikat adalah putri-putri Allah. Dan ketiga golongan ini dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Yahudi, Nasara dan musyrikin, dan ketiga-tiga tidak menganggap bahwasanya malaikat putri biologis Allah, Uzair putra biologis Allah, Isa putra biologis Allah. Tidak. Tapi mereka anggap kedudukannya tinggi sehingga berhak untuk diibadahi. Jadi, wallah alam, mungkin mereka menganggap namanya syirik itu kalau Tuhan ada dua. Selama Tuhan ini tidak dianggap sebagai putra biologis, maka tidak mengapa. Kita bilang, menganggap Tuhan satu dari tiga sudah syirik. Apalagi beribadah kepada Nabi yang dianggap sebagai putra Allah. Syirik. Ini jelas kesyirikan. Jadi aneh karena mereka berusaha untuk melegalkan kesyirikannya orang-orang Nasara, bahkan orang-orang Hindu juga mereka menyatakan